Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Tauf dalam mata kuliah Administrasi Bisnis. Sebelum Pak Tauf lanjutkan perkuliahan kita, jangan lupa video pembelajaran ini di-subscribe, di-like, dan di-komen di YouTube. Dengan komen atas nama Anda, tulis atas nama Anda sendiri, dan tulisannya juga hadir, tanda kehadiran Anda di perkuliahan hari ini. Selanjutnya jangan lupa untuk mengupload kembali tugas yang sudah Pak Tauf upload di Google Classroom. Terima kasih. Baik, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang administrasi personalia. Administrasi personalia ini sangat diperlukan untuk memperlancar fungsi divisi personalia atau human resource secara keseluruhan. Hal ini terutama diperlukan bagi perusahaan yang sudah memiliki begitu banyak karyawan, misalnya lebih dari 100 karyawan. Sementara di bagian administrasi tidak sebanding jumlahnya. Akibatnya, banyak pekerjaan administrasi dilakukan secara tidak efisien, memakan waktu lama dan berakibat mengeluhnya para karyawan. Tugas dan tanggung jawab administrasi personalia. Tugas dan tanggung jawab administrasi personalia adalah membantu dalam pengorganisasian, perencanaan program, dan pengendalian unit personalia, flowchart proses administrasi seluruh kegiatan personalia dengan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan berkaitan dengan kegiatan personalia. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan personalia adalah pertama, proses prosedur rekrutmen, itu dimulai dari seleksi, interview, tes, sampai dengan seleksi. Kedua adalah remunerasi manajemen, itu terdiri dari struktur dan skala gaji, basic salary, allowance, dan insentif, dan overtime. Selanjutnya adalah ketiga adalah sistem penilaian kinerja karyawan. Yang empat adalah seluruh perizinan ketenaga kerjaan. Kelima adalah promosi, mutasi, demosi, serta PHK karyawan. Yang keenam, yang terakhir adalah handling karyawan tetap, kontrak, harian, serta karyawan PKL. Semua adalah kegiatan-kegiatan yang ada dalam administrasi personalia. Selanjutnya yang ketujuh adalah perjalanan dinas dalam dan luar negeri serta fasilitasnya. Training dan evaluasi, ini juga tugas daripada personalia, administrasi personalia. Medical, hospital, asuransi dan dana pensiun, benefit dan fasilitas lainnya, sistem penyediaan data karyawan. 12 surat-surat serta form administrasi kegiatan personalia. 13 sistem dokumentasi yang efektif. Dan yang terakhir 14 sistem pelaporan seluruh kegiatan personalia. Baik, kita akan bahas tentang administrasi proses rekrutmen atau seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan seseorang dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sebagai contoh, tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Langkah-langkah proses rekrutmen di semua organisasi, baik pemerintah maupun swasta, memiliki ciri khas tersendiri. Artinya, ketentuan-ketentuan langkah diserahkan kepada organisasi masing-masing. Jadi tidak ada ketetapan dari pemerintah tentang rekrutmen dan seleksi. Semua ini diserahkan kepada organisasi-organisasi masing-masing. Adapun langkah-langkah dalam proses seleksi itu dimulai dari pertama, langkah penerimaan pendahuluan, kedua adalah langkah tes penerimaan, ketiga adalah langkah wawancara seleksi, keempat adalah langkah pemeriksaan referensi kalau memang ada referensi, kelima adalah langkah evaluasi medis, keenam adalah langkah wawancara atasan langsung yang nanti akan menjadi atasannya, yang ketujuh karena ownernya itu adalah atasan langsung, yang ketujuh adalah keputusan penerimaan. Nah, itu adalah administrasi tentang bagaimana langkah-langkah dalam proses seleksi. Karena di dalam administrasi personalia, karyawan itu dimulai dari proses seleksi, rekrutmen, seleksi, dan penerimaan karyawan. Baik, selanjutnya setelah seleksi, karyawan diterima, maka yang selanjutnya adalah remunerasi manajemen. Ya, remunerasi itu ada apa sih? Remunerasi itu adalah secara harfiah adalah
payment atau penggajian. Bisa juga uang ataupun substitusi dari uang yang ditetapkan dengan peraturan tertentu sebagai timbal balik suatu pekerjaan yang bersifat rutin, tidak termasuk lembur dan honor. Sedangkan pengertian resmi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pemberian hadiah atau penghargaan atau jasa dan sebagainya. Imbalan remunerasi berasal dari bahasa Inggris. Menurut Wikipedia, remunerasi is pay or salary, typical or monetary payment for service rendered as in an employment. Ada 5 prinsip yang ditetapkan dalam reformasi sistem remunerasi. Itu terdiri dari pertama, sistem merit, yaitu penetapan penghasilan pegawai berdasarkan harga jabatan. Jadi semakin tinggi jabatan seorang, pasti remunerasinya semakin besar. Yang kedua adalah adil, dalam arti jabatan dengan beban tugas dan tanggung jawab. Pekerjaan bobot yang sama dibayar sama, dan pekerjaan yang menurut pengetahuan, keterampilan, serta tanggung jawab yang lebih tinggi dibayar lebih tinggi lagi. Yang ketiga adalah layak, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup layak, bukan minimal. Ya, kembali lagi, bukan minimal, tapi kehidupan layak. Yang keempat adalah kompetitif, di mana gaji PNS setara dengan gaji pegawai dengan kualifikasi yang sama di sektor swasta, guna menghindari brain drain. Yang kelima adalah transparan, dalam arti PNS hanya memperoleh gaji dan tunjangan resmi. Ingat ya, administrasi penggajian harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Tenaga Kerja, perpajakan, jam sostek, dan menunjang keberhasilan perusahaan. Untuk itu, bagian HRD atau payroll penggajian dituntut agar mampu melaksanakan proses administrasi penggajian mulai dari pemahaman terhadap konsep, proses perhitungan gaji, dan pembuatan laporan penggajian. Tugas selanjutnya daripada administrasi personalnya adalah sistem penilaian kinerja. Untuk mendukung proses penilaian kinerja pegawai atau karyawan, perlu adanya perangkat di mana ketentuan dan tujuan dari penilaian kinerja antara PNS dan karyawan swasta memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja pegawai atau karyawan dan dilakukan secara periodik. Formulir sistem penilaian untuk PNS itu dikenal dengan nama DP3, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Sedangkan karyawan swasta tidak ada yang bakunya, hanya PNS saja yang baku. Nah, selanjutnya adalah perizinan ketenagakerjaan. Semua hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan secara hukum telah diatur dalam undang-undang dan keputusan Menteri atau Kep. Pertama adalah PP Republik Indonesia nomor 30 tahun 1980, yaitu tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Junto, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Ketiga adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor Kep 150-Men-2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan. Yang keempat adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Baik, kita lanjutkan kembali. Itu promosi, mutasi, demosi, serta PHK. Kepala kepegawaian atau manajer personelnya secara umum sering dihadapkan pada keputusan yang akan diberikan pada para karyawan, pekerja, buruh, pegawai atau SDM lainnya. Keputusan yang sering dikeluarkan pada umumnya adalah dalam bentuk promosi, mutasi, demosi, dan pemberhentian atau PHK. Semua itu pada umumnya didasarkan pada proses penilaian kinerja atau penyesuaian pada tubuh organisasi untuk mendapatkan konfigurasi yang terbaik pada tiap-tiap SDM yang tersedia agar perusahaan dapat berjalan dan memberikan dampak yang lebih baik. Tugas bagian personel atau pegawaian
adalah tugas nyata secara rutin yang dikerjakan dan semua itu berhubungan dengan data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan karyawan atau pegawai. Baik, sekarang catat dan jawab pertanyaan yang Pak Aktof berikan. Nanti langsung harus kalian upload di Google Classroom. Pertanyaan pertama, sebutkanlah tugas dan tanggung jawab administrasi personalia. Oke. Pertanyaan kedua, tulislah langkah-langkah dalam proses seleksi karyawan. Pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga, cukup 3 pertanyaan aja. Apa yang dimaksud dengan promosi jabatan, mutasi jabatan, demosi jabatan, serta PHK? Berilah contohnya masing-masing. Silakan jawab 3 pertanyaan yang sudah Pak Aktof berikan, diketik dan di-upload ke Google Classroom-nya. Baik, karena waktunya sudah selesai, waktu sudah habis, materi juga sudah selesai. Jangan lupa sebelum Pak Aktof akhiri perkuliahan hari ini, kembali lagi Pak Aktof ingatkan untuk like dan memberi komen atas nama Anda dan hadir, tanda kehadiran Anda hari ini. Jangan lupa untuk soal yang sudah Pak Aktof berikan barusan diketik dan diupload kembali ke Google Classroom-nya. Terima kasih, sampai bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.